Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Kapok nggak mau nabung saham lagi. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, video ini merupakan kelanjutan dari video yang saya buat 3 tahun yang lalu. Agar pemahaman kita sama, simak dulu videonya. Oh iya, di akhir video nanti ada pembahasan menarik dan contoh kasus nyata dari saham besar yang harganya saat ini sudah turun di atas 50%. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai. Mayoritas pelaku pasar hanya akan bertahan selama 3 tahun di saham. Di tahun keempat, banyak di antara mereka yang memutuskan untuk berhenti atau pensiun dini. Apakah sebabnya? Bukankah dari awal mulai berinvestasi, kamu bercita-cita untuk menjadi seorang trader atau investor yang sukses? Kita akan membahasnya pada video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa menjadi semangat dan pengingat bagi kita semua ya. Penyebab pertama, latah membeli saham. Jika kamu melihat perbandingan jumlah investor dari tahun ke tahun, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Nah, masalahnya, dari banyaknya pelaku pasar baru, apakah mereka semua benar-benar sadar tentang yang namanya saham? Atau jangan-jangan hanya latah untuk 1-2 tahun pertama saja? Tak bisa dipungkiri, banyak di antara newbie yang masuk ke pasar modal hanya supaya terlihat keren, pamer screenshot tampilan portofolio, atau membahas berbagai analisa, teori dan berita terkini hanya supaya menjadi eksis di media sosial. Kenyataannya, saham merupakan satu instrumen investasi dan bukan tempat untuk terlihat hebat. Dibutuhkan ilmu, kerja keras, disiplin, dan konsistensi yang besar untuk bisa bertahan di pasar modal. Bukan hanya sekedar membeli rekomendasi, kemudian berharap bisa jadi cepat kaya dalam waktu yang singkat. Ingat, tidak semua orang cocok dengan yang namanya saham. Ada orang yang lebih cocok dengan deposito. Ada juga yang senang dengan membeli mata uang asing. Ada yang lebih memilih properti, dan masih banyak lagi instrumen investasi lainnya. Intinya, kamu tidak akan bisa bertahan lama di saham jika tidak berusaha menikmati setiap proses yang ada. Kamu harus siap melihat floating loss, bahkan siap menerima kerugian. Siap kehilangan uang, siap kerja keras untuk analisa saham. Siap merasakan psikologi yang dibawa naik turun oleh market, dan berbagai kesiapan lain yang harus dihadapi. Di sini, saya mau menyampaikan bahwa saham tidak semanis presentasi yang kamu dengar pertama kali. Kalau bicara yang manis-manisnya saja, pasti semua orang akan senang dan bisa menerima. Tapi, bagaimana jika mengatakan hal yang pahit? Mungkin hanya sebagian kecil orang yang mampu menghadapinya. Jika kamu ingin bertahan lama dalam jangka panjang, cek lagi tujuan awalmu. Apakah kamu berinvestasi saham karena latah atau dengan tujuan yang lain? Penyebab kedua, bukan untung tapi buntung. Ini merupakan salah satu alasan terkuat kenapa orang berhenti nabung saham, yaitu kerugian. Para pemula yang membeli saham di 1-2 tahun pertama, yang awalnya mempunyai mimpi meningkatkan aset, namun kenyataannya melihat portofolio turun sampai 50%. Tidak semua orang siap melihat portofolionya turun 50%. Dan bagi mereka yang tidak sanggup menerima hal itu, biasanya akan langsung jual rugi semua sahamnya dan menjauhi dunia persahaman. Nah, sebenarnya dalam 1-2 tahun pertama menjadi hal wajar jika kamu mengalami kerugian. Kenapa? Namanya saja masih pemula. Tentu akan lebih banyak kesalahan yang dilakukan dibanding mereka yang sudah berpengalaman. Meskipun kamu mempunyai ilmu yang katakanlah sama persis, namun satu hal yang tidak kamu miliki, yaitu pengalaman. Terkadang, di situasi tertentu, pengalaman akan lebih dominan fungsinya dibanding ilmu atau teori yang ada di buku. Saat itulah akan terlihat perbedaan seorang pemula dengan mereka yang sudah lama di market. Ilmu boleh sama, metode boleh sama, valuasi boleh sama, tapi pengalaman yang berbeda. Jika dalam tahun pertama kamu sudah mendapat profit yang besar, sebenarnya jangan bangga, namun harus waspada. Ada yang namanya sindrom pemula, di mana biasanya para newbie akan menghasilkan profit yang cukup besar di tahun-tahun pertama. Dengan pencapaian itu, mereka merasa sudah mengetahui semua hal di pasar modal.
Padahal, di saat-saat seperti itulah, biasanya kerugian besar baru akan mereka rasakan. Profit yang sudah diperoleh dalam 1-2 tahun pertama akan langsung habis dihantam 1-2 kali loss saja. Saya mengatakan hal ini bukan tanpa dasar, tapi dari pengalaman pribadi. Untuk itu, semoga kamu tidak mengalami hal yang sama ya. Selalu berusaha mengkosongkan gelas, terus belajar, dan jangan pernah merasa sudah mengetahui semuanya. Ingat, apa saja bisa terjadi di saham, tidak ada satu hal pun yang pasti. Penyebab ketiga, sudah tidak punya uang. Poin ini terkesan sederhana, tapi sangat penting untuk diperhatikan. Contoh konkret yang bisa kamu amati adalah pada saat isu pandemi melanda tahun 2020. Banyak rekan kita yang mengalami potongan gaji atau bahkan di PHK secara tiba-tiba. Banyak juga pebisnis yang mengalami kerugian dan tidak bisa memperoleh penghasilan bulanan. Apabila kamu mengalami hal itu, masih niatkah kamu berinvestasi saham? Jangankan membeli saham, membeli kebutuhan bulanan saja sudah susah. Pada akhirnya, saham kamu pun jual rugi untuk membeli bahan makanan dan kebutuhan bulanan. Padahal sebenarnya, dalam jangka panjang, saham tersebut bisa menghasilkan profit yang besar. Di sini saya mau mengingatkan akan pentingnya perencanaan keuangan. Kamu harus punya emergency fund sebelum membeli saham. Tidak perlu tergesa-gesa untuk membeli saham, karena saham itu selalu ada kok. Kondisinya begitu-begitu saja. Kalau tidak naik, ya turun. Kalau tidak turun, ya naik. Kalau tidak merah, ya hijau. Kalau tidak hijau, ya merah. Nah, masalahnya, dana daruratmu yang tidak selalu ada. Jika ditanya kepada saya, mana lebih penting, investasi saham atau emergency fund? Saya akan mengatakan emergency fund. Bahkan, jangan dulu beli saham kalau belum punya emergency fund. Karena itu sangat berbahaya. Apalagi jika menghadapi kondisi ekstrem seperti tahun 2020 ini. Baca Saham memang salah satu channel yang membahas tentang saham. Namun bukan berarti saya terus merekomendasikan orang membeli saham jika keuangannya belum stabil. Ingat, Anda bisa menunda membeli saham, namun tidak bisa menunda untuk membeli makanan. Penyebab keempat, tidak fokus. Fokus merupakan satu hal yang cukup penting jika kamu ingin melakukan nabung saham. Maksud saya di sini adalah kamu sudah punya nama-nama saham yang akan ditabung dalam jangka panjang dan rutin membelinya. Namun, terkadang ada beberapa orang yang tidak fokus dengan saham yang sudah dianalisa. Biasanya hal itu terjadi karena mereka terlalu banyak mengikuti grup saham atau komunitas-komunitas saham di media sosial. Pada akhirnya menjadi bingung sendiri dan tidak tahu harus berbuat apa. Analis A bilang saham ABCD bagus, mereka beli. Analis B bilang saham ABAB bagus, mereka beli. Analis C bilang saham AABB bagus, mereka beli juga. Pada akhirnya, portofolio menjadi sangat banyak dan tidak optimal. Jika saham mengalami peningkatan, persentase peningkatan itu tidak sebanding dengan kenaikan total portofolio. Namun, jika saham mengalami penurunan, persentase kerugiannya malah lebih terasa dari penurunan total portofolio. Dengan kondisi seperti itu, pada akhirnya membuat mereka menjadi frustasi dan memutuskan untuk berhenti saja. Sebenarnya, letak kesalahan di sini bukanlah pada saham itu sendiri, tapi fokus mereka yang kurang. Bagi saya pribadi, jika kamu menggunakan metode nabung saham, lebih baik fokus ke maksimal 5 saham saja. Jangan terlalu banyak, karena nanti akan bingung sendiri. Sebenarnya 5 saham itu juga sudah cukup banyak bagi seorang pemula. Kamu bisa mulai dari satu saham dulu dan dianalisa secara mendalam. Jika yakin sudah menguasai satu saham itu, barulah coba untuk menganalisa satu saham yang lain. Intinya, jangan tergoda untuk ikut-ikutan membeli semua saham yang direkomendasikan para expert, termasuk Mimin sendiri. Jadikan informasi itu hanya sebagai referensi dan pendapat kedua saja. Tetapi, tetaplah keputusan investasi harus berasal dari keyakinanmu atas saham yang kamu analisa. Penyebab kelima, jenuh. Dalam melakukan semua hal, pasti ada titik di mana kita akan merasa jenuh untuk rutinitas yang dilakukan, baik itu bekerja, berbisnis, dan juga berinvestasi saham. Kejenuhan bisa disebabkan berbagai faktor, seperti tidak mendapat keuntungan seperti yang diharapkan, merasa sudah mengetahui banyak hal, merasa tidak ada tantangan, dan lain sebagainya. Orang yang sampai ke titik jenuh berinvestasi cenderung akan mengabaikan portofolionya.
Hal ini bisa jadi pedang bermata dua. Apabila saham yang dibeli tepat, tidak menjadi masalah, bahkan bagus jika tidak dilihat setiap hari, karena dalam jangka panjang cenderung bertumbuh. Namun, jika saham yang dibeli tidak tepat, akan menjadi berbahaya, karena jika kamu tiba-tiba cuek dengan portofoliomu, ternyata saham tersebut mengalami perubahan fundamental atau penurunan harga saham yang besar. Alhasil, saat mengecek portofolio, kamu melihat floating loss yang besar, dan akhirnya berhenti nabung saham karena kecewa. Saran saya, jadikan saham itu sebagai hobi, bukan sebagai tuntutan untuk selalu profit. Saat kamu menikmati hobi yang dikerjakan, semuanya akan terasa menjadi lebih mudah. Jika titik jenuh itu muncul, kamu bisa ambil waktu untuk istirahat sejenak. Namun, bukan berarti berhenti. Ada banyak hal juga yang bisa dikerjakan, selain melihat laporan keuangan, chart naik turun harga, ataupun warna merah hijau di portofolio. Kamu juga bisa mencari motivasi baru dengan melihat sharing pengalaman mereka yang sudah lebih berpengalaman berinvestasi. Jangan lupa juga untuk selalu upgrade ilmu yang dimiliki, dan jangan cepat merasa puas dengan pencapaian yang sudah dialami. Ingat, selama kamu masih aktif berinvestasi, kamu masih harus terus belajar. Jangan terbuai dengan besarnya profit yang sudah dicapai, karena itu bisa hilang secara tiba-tiba jika kamu tidak tahu cara menyikapinya. Jangan juga merasa depresi karena kerugian yang pernah dialami, karena kamu masih bisa mengubahnya menjadi profit di kemudian hari, asalkan tidak menyerah. Marilah kita menjadi pelaku pasar yang dewasa dan dapat melalui setiap proses yang ada. Jangan menjadi investor yang cengeng, jangan juga menjadi investor yang labil. Tetap semangat ya! Nah, ada 5 poin inti pada video yang kamu nonton tadi. Yang pertama, lata membeli saham. Kedua, bukan untung tapi buntung. Ketiga, sudah tidak punya uang. Keempat, tidak fokus. Dan yang kelima adalah jenuh. Di video ini, saya tidak akan lagi bahas 5 poin tadi, karena menurut saya sudah cukup jelas. Yang ingin saya bahas saat ini adalah, apakah nabung saham itu menguntungkan atau malah merugikan? Kita akan mengambil contoh dari berbagai kondisi agar memiliki persepsi yang luas. Jika kamu sudah masuk market minimal 5 tahun, maka kamu pasti ingat bahwa dulu sempat ada slogan "Yuk Nabung Saham". Slogan itu dibuat tentu dengan maksud agar instrumen saham menjadi lebih bersahabat dan tidak menjadi menyeramkan seperti yang dulunya sering dibicarakan banyak orang. Nah, pertanyaannya, apakah metode ini masih efektif dilakukan dan apakah bisa memberikan keuntungan yang menarik kepada pemegang sahamnya? Saat ini saya akan gunakan contoh saham UNVR. Kenapa UNVR? Karena harga sahamnya terus turun dalam beberapa tahun terakhir. Jika saya pakai saham yang harganya lagi naik, mungkin sudah biasa. Dan tentu, metode nabung saham ini akan terlihat sangat baik karena memberikan capital gain yang besar. Tapi bagaimana misalnya, kamu nabung saham pada saham yang harganya terus turun dalam beberapa tahun ini? Apakah metode nabung saham ini masih menarik? Inilah alasannya kenapa saya sengaja menggunakan contoh saham yang harganya sedang turun dan bukan naik. Pertama, UNVR dalam 10 tahun terakhir sudah membagikan total dividen per share sekitar 1.698 per lembar saham. Dividen per share terbesar dibagi pada tahun 2019 dengan jumlah 241. Sedangkan dividen per share terkecil dibagi pada tahun 2023 dengan jumlah 134. Oh iya, mohon cek lagi kebenaran data ini untuk menghindari adanya kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Kedua, harga saham UNVR memang cenderung turun terus dalam beberapa tahun terakhir. UNVR pernah berada di harga tertinggi pada tahun 2018 dengan nominal 11.600. Dan harga terendahnya di tahun 2022 dengan nominal 3.280. Jika membandingkan dua harga ini, berarti UNVR sempat turun hingga 71% dari harga tertingginya ke harga terendahnya, penurunan yang sangat signifikan untuk saham sekelas UNVR. Ketiga, kita asumsikan saja harga beli untuk nabung saham adalah harga rata-rata setiap tahunnya. Jadi, kita tidak gunakan harga tertingginya dan tidak juga gunakan harga terendahnya. Menurut saya asumsi ini fair, karena harga saham yang kita gunakan adalah realistis. Tidak terlalu optimis dengan mengambil harga terendah dan tidak juga terlalu pesimis dengan mengambil harga tertingginya.
Itu artinya harga rata-rata tertinggi kita berada pada tahun 2018 sebesar 9.688 dan harga rata-rata terendah di tahun 2023 sebesar 4.190. Nah, dengan kondisi ini berarti harga rata-rata tertinggi yang pernah kita beli seperti yang sudah saya bahas tadi 9.688 dan harga terendahnya 4.190. Jarak kedua harga tersebut sangat jauh, bahkan turun hingga 50%. Dari 9.600-an turun menjadi 4.100-an. Tapi apabila diambil rata-rata dalam 10 tahun terakhir, berarti harga beli rata-rata selama 10 tahun ini sekitar 7.178. Jika kamu mengambil rata-rata dari harga beli di tahun 2014 hingga 2023. Dengan data tadi, mari kita lihat sekarang. Apabila memperhitungkan dividen yang diterima dalam 10 tahun terakhir sebesar 1.698, maka seperti apa kondisi portofolio saat ini? Nah, dengan kondisi itu, dana kita masih dalam bentuk saham sebenarnya tersisa 5.480. Kenapa? Karena harga rata-rata pembelian kita 7.178. Dikurangi total dividen yang sudah kita terima, berarti dana yang belum balik modal sekitar 5.480. Apabila dibandingkan dengan harga saat video ini dibuat dengan angka 2.380, artinya kita masih floating loss 56% atau turun Rp3.100 per lembar sahamnya. Bagaimana jika tidak memperhitungkan dividen? Berarti floating loss yang kita alami menjadi 66% atau secara nominal harga sahamnya turun 4.798 dari harga rata-rata pembelian kita jika dibandingkan dengan harga saat video ini dibuat. Di sini kamu bisa lihat bahwa UNVR sebenarnya memiliki dividen yield yang tidak terlalu menarik karena penurunannya tidak terlalu signifikan. Meski begitu, setidaknya floating loss yang dimiliki berkurang sekitar 10%. Atau secara nominal berkurang sekitar 1.698 yang merupakan total dividen per share selama 10 tahun terakhir. Lalu bagaimana? Pada intinya tetap masih floating loss sangat besar kan? Ya, memang seperti itu. Karena pada awalnya kita menggunakan saham yang harganya turun signifikan. Meski begitu, ada sedikit harapan yang bisa kita lihat dari saham yang turun signifikan ini. Dengan menggunakan simulasi tadi, floating loss secara nominal adalah sekitar 3.100-an dengan kita mempertimbangkan dividennya. Apabila mengasumsikan dividen per share UNVR di masa depan sama dengan 10 tahun terakhir, artinya dana kamu baru bisa balik modal dalam 20 tahun ke depan, di mana total dividen per share yang diterima sekitar 3.398. Angka ini kita bandingkan dengan floating loss secara nominal yaitu 3.100. Tapi ingat, ini dengan asumsi kalau kita gunakan dividen 10 tahun ke depan sama dengan dividen 10 tahun terakhir. Dan apabila kita menggunakan harga saham dengan angka yang sama yaitu 2.380 dan harga rata-rata pembelian 7.178. 20 tahun tentu terasa sangat lama hanya untuk balik modal. Tapi ingat, perhitungan ini belum melihat dari sisi potensi kenaikan harga saham dan kinerja keuangan di masa depan. Apabila nanti harga saham dan laba UNVR naik, durasi 20 tahun itu akan menjadi lebih pendek. Tapi ingat, begitu juga sebaliknya. Jadi, kamu di sini harus mempertimbangkan potensi maupun risiko yang bisa terjadi di masa depan. Yang mau saya garis bawahi di sini adalah, sekalipun kamu beli saham yang sedang downtrend besar, metode nabung saham ini sebenarnya masih cukup membantu di masa depan. Karena kita memanfaatkan harga rata-rata pembelian dan dividen per share yang diterima setiap tahunnya. Dua komponen ini yang menjadi faktor penentu berhasil tidaknya kamu nabung saham atau tidak. Untuk membuat kamu balik modal di saham downtrend memang butuh waktu yang panjang. Tapi hal itu masih lebih baik dibandingkan tidak balik modal sama sekali. Maksud saya di sini adalah metode nabung saham ini membantu mengurangi potensi resiko yang bisa terjadi di kemudian hari. Meskipun resiko itu tidak bisa dihilangkan. Dengan menggunakan contoh UNVR, kamu bisa lihat bahwa sekalipun harga sahamnya sudah turun di atas 50%, tapi setidaknya masih ada sedikit harapan bagi yang ingin hold saham ini dalam jangka panjang. UNVR sebenarnya tidak pernah masuk kriteria saya saat memilih saham yang akan ditabung dalam jangka panjang. Kamu bisa lihat buktinya dari video-video yang ada di channel Baca Saham yang membahas tentang nabung saham. Mungkin saya sangat jarang sekali bahas saham ini. Tapi di video ini yang mau saya perlihatkan adalah betapa berpengaruhnya
konsistensi dan pertumbuhan kinerja perusahaan di masa depan. Sekalipun harga sahamnya turun signifikan, apabila perusahaan mampu meningkatkan kinerja dan membagi dividen yang lebih besar, sebenarnya potensi kerugian bisa diperkecil. Tapi ingat, hal ini hanya berlaku untuk kondisi dalam jangka panjang dan perusahaan besar yang rutin bagi dividen. Kalau kamu sering mengikuti channel Baca Saham, kamu mungkin tahu bahwa untuk nabung saham, saya lebih banyak bahas tentang saham big banks dan tambang batubara. Sebagai contoh, ini merupakan salah satu cuplikan di video nabung saham di mana saya mengambil contoh saham BMRI. Untuk thumbnailnya, kamu bisa lihat pada tampilan berikut ini dan silahkan nonton saja untuk mengetahui informasi pastinya. Di sini merupakan tampilan di mana saya mempromosikan proyeksi growth konsisten BMRI dengan realita yang terjadi, di mana kita gunakan data dari tahun 2003 hingga tahun 2023. Kamu bisa lihat sendiri proyeksi yang saya buat seperti apa dan realita yang terjadi seperti apa. BMRI juga menjadi saham yang dijadikan contoh di e-book Strategi Nabung Saham. Saat e-book itu ditulis, harga saham BMRI masih sekitar 3 ribuan rupiah, tapi kini sudah berada di angka 6 ribu hingga 7 ribuan rupiah. Itu artinya dari sisi capital gain sudah naik hingga 100%. Tidak hanya sampai di situ, BMRI juga mencetak kenaikan laba yang konsisten sehingga dividen per share-nya tumbuh signifikan. Di tahun 2020 saat e-book Strategi Nabung Saham ini ditulis, saya proyeksikan laba BMRI di tahun 2023 hanya 26 triliun, tapi kenyataannya bisa menjadi 55 triliun. Itu artinya dividen per share saham ini juga naik drastis dibandingkan proyeksi yang saya buat. Karena kamu tahu bahwa dividen itu diambil dari laba yang dicapai. Semakin besar laba, dengan dividen payout ratio yang sama, berarti dividen per share-nya akan juga meningkat. Jika membahas saham BMRI tentu tidak terlalu menarik karena saham itu harganya terus naik dan dividen per share-nya juga terus tumbuh. Dengan kata lain, orang yang melakukan nabung saham dengan saham BMRI seperti yang ditulis di e-book Strategi Nabung Saham tentu saat ini mengalami keuntungan yang cukup signifikan. Tapi kenapa saya bahas saham UNVR? Karena saham ini menarik untuk memperlihatkan kepada kamu perbandingan dari dua saham pada dua kondisi yang berbeda. Inilah hal yang menarik dari metode nabung saham. Membuka peluang kepada pemegang saham pemula untuk memperoleh harga rata-rata dan dividen rutin setiap tahun. Meski begitu, metode nabung saham juga punya berbagai risiko. Namanya juga membeli saham, tentu saja pasti ada risikonya. Untuk itulah kamu perlu mempertimbangkan dengan detail saham apa yang akan ditabung dalam jangka panjang. Analisa dari berbagai aspek agar kamu punya gambaran besar dan mitigasi risiko yang bisa dilakukan ke depan. Kesimpulan, apakah metode nabung saham masih menarik? Menurut saya iya, karena metode ini dapat digunakan oleh semua orang dengan berbagai latar belakang. Tidak perlu analisa rumit untuk menggunakan metode ini. Selain itu, kita tidak perlu membuang banyak waktu untuk melihat layar HP atau laptop karena metode nabung saham ini membuat kita konsisten membeli saham pada berbagai variasi harga. Terlepas dari apapun metodenya, ingatlah bahwa tujuan kita di saham adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Untuk itu, carilah metode yang bisa menghasilkan keuntungan dan membuat kamu tenang secara psikologi. Jika kamu belum menemukan metode yang tepat, tidak ada salahnya mempertimbangkan metode ini. Tapi, sekali lagi, itu semua terserah kamu. Apakah metode ini cocok atau tidak? Jika tidak, jauhi. Jika cocok, lakukan. Tapi ingat, selalu disclaimer on juga. Metode nabung saham juga punya resiko dan kamu mungkin tetap bisa saja rugi di masa depan apabila menggunakan metode ini. Selalu pertimbangkan resiko sebelum mengambil keputusan. Karena ingat, profit kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari metode nabung saham dengan lebih detail sesuai dengan pembahasan di bawah ini, mungkin e-book Strategi Nabung Saham bisa jadi referensi. Untuk info pembelian, silahkan chat di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list e-book Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.